wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati ketua, para wakil ketua dan anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Badan Penyelenggara Haji beserta Wakil Kepala dan jajarannya. Yang kami hormati Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal beserta Wakil Kepala dan jajarannya. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Agama yang hadir pada rapat kerja ini, serta para hadirat yang sama-sama insyaallah berbahagia. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa ya. Karena pertemuan ini sangat-sangat penting karena kita akan bicarakan seperti apa yang digambarkan tadi oleh Pak Ketua. Di samping itu juga kami juga akan mendapatkan semacam legitimasi dan kekuatan untuk mempercepat laju perkembangan yang kami akan tempuh ke depan ya. Karena kita berpacu dengan waktu yang sangat mepet ini, terutama yang berkaitan dengan haji, Pak Ketua. Nah, kami menganggap bahwa pertemuan malam ini sangat-sangat penting, karena itu izinkan saya menyampaikan ya, apa yang perlu kami sampaikan pada malam ini. Tentu yang paling prinsip yang kami akan sampaikan adalah kebijakan pemerintahnya baru, Presiden Prabowo ya. Mohon maaf Pak Menteri, bisa agak keras. Ini suasananya malam dan dingin. Iya. Maaf. Restrukturisasi di lingkungan Kementerian Agama yang tadinya hanya Kementerian Agama, tapi sekarang ini menjadi 3 entitas ya. Ketiga entitas itu tentu adalah Kementerian Agama itu sendiri. Terus yang kedua Badan Penyelenggara Haji, BPHJ. Dan yang ketiga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat BPJPH. Jadi pembentukan entitas tersebut itu berdasarkan pada peraturan Presiden yang pada pertemuan kita yang lalu kita sudah banyak membahas, nomor 152 dan 153 tahun 2004. Nah, berdasarkan perpres di atas, Kementerian Agama itu memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang mencakup antara lain pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, bimbingan masyarakat, penyelenggaraan haji dan umrah, serta moderasi beragama. Selain itu, Kementerian Agama juga bertanggung jawab dalam urusan perumusan kebijakan terkait jaminan produk halal. Nah, perubahan status BPJH dari unit organisasi setingkat eselon 1 menjadi LPNK menyebabkan perampingan struktur organisasi dan perubahan postur anggaran di Kementerian Agama. Nah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang jaminan produk halal. Dalam hal kebijakan teknis dan penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH ini memiliki kewenangan penuh. Namun kebijakan umum terkait jaminan produk halal saat ini masih menjadi kewenangan Kementerian Agama. Untuk menjalankan fungsi kebijakan umum ini, rancangan peraturan Menteri Agama yang sedang dibahas bersama dengan Kementerian PAN-RB memuat pembentukan unit terkait kebijakan jaminan produk halal pada Ditjen Bimas Islam. Sedangkan pembentukan BPHJ tidak mengubah struktur organisasi pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Oleh karena itu, untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan masih diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan berkoordinasi dengan BPHJ. Selain karena aturan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, ini juga dikarenakan karena proses penyelenggaraan haji tahun 2025 yang telah berlangsung, sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Bahkan lebih baik kita harapannya daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Pak Ketua, saya ingin menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan, bahwa apakah sudah berkoordinasi dengan BP Haji. Insya Allah Bapak, kami sangat intensif ya berkomunikasi, terutama antara Dirjen Haji dengan Ketua dan Wakil Ketua BPH. Dan yang kita bicarakan apa ya, jadi prinsip kita itu adalah haji tahun depan ini harus sukses. Seperti apa? Itu ada persepakatan-persepakatan yang kita lakukan, termasuk pembicaraan tentang anggaran ini. Jadi kepastiannya insya Allah kami berdua nanti, Kementerian Agama dan BPH ini akan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji yang sekarang sebetulnya prosesnya sudah sedang berlangsung, tentu melalui juga yang mulia para anggota DPR Komisi 8 ya. Nah, segitiga entitas ini sangat penting, tentu Kementerian Agama, BPH dan Komisi 8 inilah yang menentukan kelancaran dan kesuksesan ibadah haji akan datang. Karena itu izinkan saya menyampaikan di sini struktur anggaran, perubahan alokasi anggaran tahun 2025 Kementerian Agama setelah rekrutasi ini tentu juga harus melakukan penyesuaian. Makanya itu bagi kami tidak terlalu belum terlalu detail kami lakukan pemilahan, tapi ini kami langsung menarik aja ya. Dahulu kalau kita lihat di mohon maaf di halaman 14 itu pengalokasian anggaran itu kan ada Pak perubahan. Jadi misalnya Sekretaris Jenderal itu berapa, dan di sini kita copot aja, kita comot nomor 9 dan nomor 11 itu pindah menjadi satu distingsi tersendiri yang akan digunakan oleh badan yang baru untuk tahun ini. Dan kenapa haji sedemikian angkanya? Karena sedang dalam proses. Kami agak sedikit lebih mudah menyelesaikan persoalan jaminan produk halal karena tidak terkait dengan masalah luar negeri. Tetapi kalau BPH banyak hal yang terkait dengan di luar diri kita sendiri, kebijakan-kebijakan yang ada di Saudi Arabia masih banyak yang sedang berproses sekarang ini juga, dan kita pun juga sedang berproses untuk menunggu direction dari pimpinan mana yang paling mudah untuk kita lakukan nanti. Sehingga dengan demikian poin nomor 9 ini, anggaran penyelenggaraan haji dan umrah dan juga badan penyelenggara jaminan produk halal ini keluar dari angka total 79.168.712.137 rupiah. Ya, jadi itu singkatnya seperti itu. Sedangkan nanti penjabarannya tidak ada perbedaan seperti apa yang pernah kami sampaikan juga dulu kepada Yang Mulia, bahwa rincian-rinciannya seperti tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Nah, yang berbeda hanya pemisahan dari anggaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah ke badan yang ada sekarang ini. Nah, pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Ketua tadi itu memang sangat penting ya untuk kita jawab ya. Dan nanti mungkin juga saya minta kepada teman-teman dari BPH untuk memberikan pendapatnya bagaimana pertanyaan Pak Ketua tadi itu. Tapi bagi kami insya Allah sangat kami komit bersama bahwa pelaksanaan ibadah haji ini akan kita lakukan bersama-sama. Jadi seperti apa nanti? Nah, sesuai kita akan atur sesuai dengan distribusi anggaran dan kewenangan-kewenangan yang ada di pengalaman kita dalam melaksanakan ibadah haji ini. Itulah nanti yang kita akan bicarakan bersama secara teknis, secara mikro dengan teman-teman dari BPH.
Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak membicarakan lebih menyebutkan angka-angka yang ada di belakang ini karena itu adalah sama saja dengan laporan kami pada pertemuan kita yang lalu ya. Hal yang sangat penting kami laporkan pada malam hari ini adalah tadi itu berapa angka untuk BPH dan berapa angka untuk jaminan produk halal seperti yang tertera di dalam halaman 6 itu. Jadi Badan Penyelenggara Haji mendapatkan 129 miliar 739 juta 976 rupiah. Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mendapatkan 436 miliar 812 juta 997 rupiah. Dengan demikian, inilah nanti yang akan dijadikan semacam dana awal untuk penyelenggaraan ibadah haji oleh teman-teman dari BPH. Sedangkan untuk penyelenggaraan jaminan halal ini bisa memanfaatkan sepenuhnya karena memang ini istilahnya organisasinya sudah running sebetulnya. Kecuali haji ini memang karena terkait dengan banyak hal, terkait dengan undang-undang yang sementara kita sedang nantikan ya. Dan saya kira inilah yang mulia kira-kira yang sangat prinsip pada malam ini untuk kita bicarakan bersama. Kalau boleh saya akhiri, kita nanti diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.